Nyender boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali sebagaimana insyaallah menjadi kajian jadwal kita di setiap hari di waktu duha. Kita berkumpul di mushola ini untuk menambah sebuah amalan dengan belajar ilmu agama. Karena belajar ilmu agama itu termasuk salah satu zikir yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki dan perempuan. Jadi duduknya kita sambil menyander, duduknya kita sambil mendengar, itu pahala. Bahkan termasuk salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sampai Allah memerintahkan pada malaikat, ada malaikat yang ditugaskan untuk mencari majelis-majelis ilmu. Jadi malaikat ini terbang untuk mencari di mana majelis ilmu. Ketika ada majelis ilmu, malaikat yang terbang ini turun. Lalu dia duduk. Dia dengar. Subhanallah. Itu menunjukkan majelis ilmu amalan yang mulia sampai Allah tugaskan malaikat untuk hadir. Lalu malaikat hadir dan duduk. Selesai dia duduk, majelis selesai, dia kembali kepada Allah, maka Allah bertanya kepada para malaikat yang hadir tadi. Di antara pertanyaan Allah kepada malaikat, Allah bertanya, mengapa mereka berkumpul? Mereka berkumpul hanya karena ingin mencari ridho-Mu, ya Allah. Allah bertanya lagi, apa yang paling mereka takutkan? Yang mereka takutkan cuma neraka-Mu, ya Allah. Padahal mereka belum pernah melihatnya. Lalu Allah tanya lagi, apa yang mereka paling sukai? Ya Allah, yang paling mereka sukai adalah surga-Mu. Lalu Allah tanya lagi, pernah gak mereka ngeliat surgaku? Mereka belum pernah melihat surga-Mu, ya Allah. Tapi itu yang paling mereka inginkan. Maka kata Allah kepada malaikat, kabarkan kepada mereka yang hadir, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi orang yang hadir dalam majelis ilmu, tujuannya mencari ridho Allah, takut kepada neraka, dan ingin surga, Allah katakan kepada malaikat, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Karena mereka belum pernah melihat neraka tapi takut dengan neraka. Mereka belum pernah lihat surga tapi mereka menghabiskan harta, menghabiskan tenaga, menghabiskan semuanya untuk surga. Pernah lihat? Belum. Tapi kenapa kamu begitu percaya? Karena Allah dan Rasul mengabarkan. Maka yang seperti ini Allah berikan kepada mereka balasan yang setimpal di sisi Allah. Kata Allah, aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Ini keutamaan besar bagi kita yang hadir dalam majelis ilmu. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bicara tentang apa, Bu? Tentang doa, ya. Kita bicara tentang doa. Doa, banyak poin yang harus kita bicarakan tentang doa. Tetapi sesungguhnya doa itu adalah permohonan. Doa itu adalah interaksi, muasalah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu doa. Banyak yang kita tidak bisa kerjakan dan banyak yang di luar kemampuan kita. Takdir, ketentuan, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, semua di luar kemampuan kita. Kita cuman bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa
kedudukannya di dalam Islam itu adalah kedudukan yang tertinggi di dalam ibadah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Kata Rasulullah SAW, doa itu adalah ibadah. Kenapa doa itu ibadah? Karena di dalam doa itu ada makna penghambaan. Kita ini hamba, Allah itu raja dan pemilik. Di dalam doa ada makna penghambaan. Mengemis, merengek, meminta, bergantung, merasa lemah, merasa rendah, merasa tidak mampu, dan mengagungkan dan meminta kepada yang mampu. Itu kan sebuah makna doa. Maka itu dikatakan doa adalah ibadah. Karena ibadah di dalamnya adalah perendahan diri dan pengagungan kepada Allah. Itu makna ibadah. Dan doa itu adalah ibadah. Ada seorang mengatakan, kita nggak boleh doa sama Allah. Kenapa? Karena doa itu adalah perintah, kata dia. Karena kalau kau berdoa kepada Allah, berarti kau memerintahkan Allah. Kalau kau memerintahkan Allah, berarti kau kufur. Jadi jangan doa. Ya Allah, sehatkan saya. Itu perintah atau doa, Ibu? Hah? Bedanya? Karena meminta, oke. Meminta, betul. Merintah juga meminta. Meminta untuk dikerjakan pun memerintah. Apa bedanya, Pak? Kalau dalam bahasa Arab, doa itu permintaan. Perintah itu permintaan. Doa itu permintaan dari bawah ke atas. Perintah itu permintaan dari atas ke bawah. Kalau dalam bahasa Arab ada konteks yang membedakan dari lafadz. Tapi dalam bahasa Indonesia kadang-kadang nggak ada. Lalu kita ingin menegaskan dulu nih, ada beda doa dengan perintah. Doa itu ibadah, perintah itu bukan ibadah kepada Allah. Doa itu Allah cintai, memerintahkan Allah tidak akan pernah bisa. Karena di dalam doa ada bentuk perendahan diri dan pengagungan Allah. Berarti dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Perintah itu dari yang lebih besar kepada yang lebih lemah. Dan itu nggak mungkin ada pada Allah. Maka sangat berbeda antara doa dan perintah. Kita berdoa bukan memerintahkan Allah. Ingat poin ini, kita berdoa bukan memerintahkan Allah. Kalau kita berdoa, berarti kita meminta. Kalau permintaan kita tidak dilaksanakan, pantaskah kita marah? Apa? Kalau perintah kita tidak dilaksanakan, lalu kita marah, berarti perintah kita berbentuk apa itu? Berbentuk perintah, bukan berbentuk doa. Kalau kau doa kepada Allah dan doamu belum dikabulkan dan kau marah, kau bukan meminta kepada Allah, tapi kau mengatur Allah. Kita ini sekarang tahap kita, doa atau mau ngatur Allah. Kalau kita doa, lalu Allah nggak kabulkan, taruhlah Allah nggak kabulkan. Padahal Allah pasti kabulkan. Allah nggak kabulkan. Pantas kita marah? Kenapa nggak dikabulkan? Harus dikabulkan. Berarti kau belum berdoa. Loh, saya udah angkat tangan kok Ustaz. Saya udah minta kok Ustaz. Itu fisikmu, itu lafadzmu. Tapi hatimu belum kau posisikan menjadi hamba yang berdoa. Jadi bisa jadi, kadang-kadang bukan lafadz kita yang salah. Lafadznya dari Al-Quran, lafadznya dari hadis. Waktunya mustajab. Tapi ternyata kok nggak dikabulkan Ustaz? Hati kita yang belum diposisikan menjadi seorang hamba. Kadang-kadang lafadznya nggak hebat. Pakai bahasa Indonesia. Nggak pakai bahasa Arab yang fasih. Tapi hati dia penuh dengan penghinaan diri dan betul-betul mengharap kepada Allah. Bisa jadi itu sebab Allah dengarkan doa dia. Jadi ini
Harus dipahami bagi kita semua. Kita itu berdoa, bukan kita itu memerintahkan Allah. Yang namanya doa itu mengemis, bukan yang namanya doa itu mengatur. Yang namanya doa itu adalah meminta dan terus merengek, bukan marah ketika tidak diberikan. Kalau kita belum posisikan hati kita dalam berdoa dengan benar, lalu Allah belum kabulkan doa kita, bukan karena Allah tidak mampu mengabulkan, tapi Allah ingin mengajarkan posisikan dirimu dengan baik. Umpamanya, Pak Ijal ya, di kantor Pak, ada anak buah Bapak yang minta tolong sama Bapak. Dalam keadaan lemah, bahasanya pun menunjukkan kelemahan, dengan kesantunan minta tolong. Bapak mau tolong nggak? Insya Allah tolong. Tapi ketika dia datang kepada Bapak dalam bentuk perintah, kadang-kadang Bapak tidak mau mengerjakannya. Dalam rangka apa? Ingin menunjukkan posisi dirimu, agar kau tahu bagaimana etika dan adab. Itu kita dengan manusia. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita, tunjukkan dirimu dalam beretika dan adab ketika berdoa kepada Allah. Jadi etika yang pertama dalam berdoa itu bukan cari kiai yang paling hebat. Ustaz, saya mau cari kiai yang paling hebat, Ustaz. Ternyata kiainya ketika ngedoain, panjang pendeknya tergantung tebal sama tipisnya. Semakin tebal doa semakin panjang, semakin tipis doa semakin pendek. Berarti kan kosong dari penghambaan. Kosong tidak dari penghambaan itu? Kosong. Kosong dari penghambaan. Tapi bisa jadi Uwais Al-Qarni yang badannya belang-belang dengan penyakit kulitnya, yang hartanya nggak punya apa-apa kecuali penggembala kambing, yang dia nggak punya ayah paman yang bisa melindungi kehormatan keluarga, cuman anak yatim. Kan Uwais Al-Qarni kayak begitu. Tapi ketika dia berdoa, langit langsung terbuka, Allah berikan doanya. Maka poin yang perlu diperhatikan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah penghambaan. Poin yang kedua, kalau udah kita pahami doa itu penghambaan, ketika kita berdoa, mana yang lebih kita fokuskan? Tentang ibadahnya kah? Atau tentang kapan dikabulkannya? Hah? Ibadahnya. Ya Allah, aku minta. Lalu kita berpikir, kapan dikasih? Memberi tugas siapa? Tugas Allah. Beribadah tugas siapa? Tugas kita. Kita nggak perlu mikirin tugas Allah. Kapan dikabulkan tugas siapa, Ibu? Tugas Allah. Tugas kita ngapain? Minta. Lalu kita mikirin tugas Allah. Kapan dikabulkan? Kamu fokus kepada tugasmu. Allah tidak akan pernah lalai dengan tugasnya. Tapi kita fokus kepada tugas Allah dan kita lalai dengan tugas kita. Kita mikirin yang bukan tugas kita. Jadi kalau kita berdoa, Pak, jangan fokus kapan dikabulkan. Tapi fokuslah bagaimana saya berdoa. Maka itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku tidak peduli tentang kapan dikabulkannya, tapi kapan aku berdoa, aku sudah melakukan sesuatu yang kuyakin doaku pasti akan datang. Karena tugas kita minta, bukan tugas kita ngebagi, bukan tugas kita mentakdirkan. Tugas kita cuman meminta dan mengeluh dan merengek, itu tugas kita. Jadi, kalau dipahami tugas ini, dan kita pahami pula tugas Allah, maka pahamilah poin berikutnya. Poin yang ketiga, maka pahamilah setiap rintihanmu, setiap lafadzmu, setiap doamu, ada catatan pahala untuk dirimu. Ini yang ketiga. Yang pertama tadi doa itu adalah permohonan, bukan perintah. Mengabulkan tugas Allah, tugas kita adalah
ibadah. Yang ketiga, apa yang ketiga kita bilang? Setiap rintihanmu dan setiap lafadzmu, setiap permohonanmu ada pahala. Kalau yang poin ketiga ini kita pahami, kita tidak akan pernah kecewa dengan doa kita. Kenapa, Ibu? Hah? Karena pahala. Iya kan? Kita angkat tangan terus dari mulai zuhur sampai asar di Arafah. Kapan dikabulkan, Ustadz? Bukan urusan saya. Apakah akan dikabulkan? Bukan urusan saya. Lalu kamu angkat tangan kamu kenapa? Kalau seandainya tidak dikabulkan, pasti saya dapat pahala. Jadi orang yang mengerti doa dan lafaz itu adalah pahala, dia akan jadikan doa-doanya bagaikan zikir dan pujian kepada Allah. Orang yang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalamnya ada apa itu? Pujian kan? Ya tidak? Ada permintaan nggak dalamnya? Nggak ada. Doa itu di dalamnya ada pujian, ada penghinaan diri, ada permintaan, ada pengagungan kepada Allah. Bahkan terkadang lafaz doa lebih dahsyat daripada lafaz zikir. Coba saya lihat. Saya bilang begini. Saya duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Makna dalam kandungannya apa? Mengagungkan. Kalau kita sadari Allah besar, kita kecil. Penghinaan diri. Oke? Doa terkadang lebih daripada itu. Ada pengagungan di dalamnya. Ada penghinaan diri di dalamnya. Ada permintaan di dalamnya. Ada tawakal di dalamnya. Ada harapan di dalamnya. Jadi lafaz doa kita yang panjang dan terus kita pinta, itu adalah zikir kepada Allah. Kalau itu zikir, pantaskah orang mukmin bosan dengan zikirnya? Jadi orang yang bosan dalam doanya, dia belum paham makna doa. Dia belum paham makna doa. Kenapa kamu bosan dengan doamu? Ya nggak dikabulkan, Ustadz. Kamu belum paham makna doa. Kamu belum paham daripada tugas doa. Kalau kita paham doa itu adalah penghambaan, doa itu adalah zikir, tugas kita adalah menghambakan dan mengagungkan Allah, maka setiap lafaz yang kita utarakan, kita ucapkan kepada Allah, itu akan menjadi pahala. Maka itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, Allah itu murka. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak pernah minta kepada Allah, Allah murka kepada dia. Coba ini. Kalau kita manusia, setiap hari ada orang, hari ini dia telepon kita. Ustadz, afwan, anak-anak sakit bisa bantu? Sekali bantu. Udah habis bantu, besok telepon lagi. Ustadz, afwan, sekarang ibu anak sakit bisa bantu. Aduh, udah mulai aduh nih ngomongnya nih. Hah? Kalau lagi baik dibantu, kalau lagi baik diblokir. Subhanallah. Itu manusia. Semakin banyak dipinta, semakin repot. Allah semakin banyak dipinta, semakin bangga. Kenapa? Berarti dia si hamba ini sadar dia lemah, Allah itu maha kuasa. Itulah penghambaan. Maka Allah marah kepada hamba yang tidak pernah berdoa. Karena dia merasa tidak butuh Allah. Jadi jangan pernah nih ada orang bisnisnya lancar terus. Usahanya lancar terus. Disuruh beribadah ngapain? Orang lancar. Disuruh minta bingung, minta apa? Saya semuanya udah berjalan dengan baik. Ya, subhanallah. Man lam yas'alillahi atau man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang enggak pernah minta sama Allah, Allah murka sama dia. Pemahaman terbalik. Barang siapa yang sering minta kepada Allah, maka Allah apa? Allah tidak akan murka kepada dia. Maka itu para ulama dikatakan, untuk beli sendal jepit yang putus pun doa sama Allah. Untuk minta sendal jepit yang putus istikharah sama Allah.
Apakah segalau itu sampai punya sendal saja harus doa? Bukan segalau itu, tapi serendah itulah diri dia di hadapan Allah sampai dia nggak tahu mana yang terbaik. Itu kan makna penghambaan. Makna menunjukkan diri kita ini lemah. Ini harus hadir di dalam diri kita ketika berdoa. Contoh. Itu doa ya. Doa itu kan permintaan yang paling rendah, serendah-rendahnya diri. Tapi ada juga permintaan yang lebih tinggi. Namanya permintaan, tolab. Tolab itu permintaan. Tadi seperti saya bilang contohnya dari Pak Ijal punya anak buah. Ke Pak Ijal itu bukan doa, itu namanya tolab. Tetap yang dari bawah ke lebih tinggi. Nah, dalam tolab saja, permintaan saja, ada etikanya. Bagaimana lagi dalam doa? Tentu ada etika-etikanya. Tentu ada peraturan-peraturannya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladzina ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadaku astajib lakum. Ini Pak, ini kalimat dalam bahasa Arab. Ud'uni. Ud'u itu artinya perintah dari Allah. Doa kepadaku. Berarti Allah tantang nih Pak. Minta sama aku. Dalam sebuah riwayat dikatakan, "Lau kana awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid, fasa'alu kullu wahidin minhum mas'alatah." Kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul dalam satu tempat, dari manusia yang paling pertama sampai manusia yang paling terakhir, dari jin yang paling pertama sampai jin paling terakhir, semuanya kumpul di satu tempat, semuanya minta kepada Allah dan Allah kabulkan permintaan mereka, lam yang kusudalika, tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah kecuali bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam samudra yang luas. Jadi kalau kita minta tidak akan pernah apa? Berkurang. Perhatikan ini, Allah mengatakan ud'uni, mintalah padaku. Berarti apa? Perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan, berarti Allah cintai. Ud'uni kan perintah Allah, berarti Allah cintai. Kalau Allah perintahkan, hukum asalnya adalah wajib. Lalu perhatikan ayatnya, ud'uni astajib lakum. Astajib itu adalah jawab syarat. Dalam konteks bahasa Arab, ada kalimat syarat dan jawabu syarat. Nah, syarat dan jawabu syarat ini artinya jawab syarat ini akan terpenuhi jika syarat terpenuhi. Contoh gini, berbuat baiklah kepadaku, aku akan belikan mobil. Itu kan syarat dengan jawaban syaratan. Kalau kamu berbuat baik, maka syarat ini akan mendapatkan jawaban. Apa jawabannya? Akan aku belikan mobil. Kalimat ud'uni astajib lakum itu pun syarat dengan jawabu syarat. Apa syaratnya? Mintanya kepada Allah. Apa jawabannya? Astajib lakum. Aku akan kabulkan. Lah, dilihat dari konteks bahasa Arab ini, astajib lakum itu tidak terpisah antara doa dengan pengabulan. Dari lafadznya. Astajib lakum, boleh dilihat Qur'annya. Ud'uni astajib lakum. Berarti antara doa dan pengkabulan doa tidak akan pernah terpisah. Pasti dikabulkan. Karena Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Tapi kadang-kadang manusia malah kalau sama janji Allah kurang yakin. Iya enggak? Kalau dibilang ini amalan nanti dapat pahala dari Allah. Oh iya, sudah. Tapi kalau dijanjikan sama caleg, Masya Allah tuh, percaya tuh. Janji-janji caleg sama janji-janji percaya tuh. Lah, ini coba bayangkan Allah yang maha kaya, yang maha mampu, yang tinggal mengatakan kun pasti terjadi. Kenapa kita harus ragu? Ud'uni astajib lakum. Lanjut ayatnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati
Mereka orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku. Maksudnya, doa kepadaku. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dan waktu yang lama. Jadi di sini kita pahami kaitan doa, penghambaan, dan orang yang sombong yang tidak mau berdoa. Jadi dari sini, orang yang sombong itu siapa sih? Orang yang sombong itu adalah orang yang gak mau sholat. 1 hari 5 waktu gak mau menunjukkan, gak mau meletakkan kepalanya di atas tanah dan sujud kepada Allah, itu orang sombong. Walaupun kalau berbahasa dengan kita dengan bahasa yang santun, walaupun bergaul dengan kita dengan gaul yang luar biasa, yang baik, tapi kalau dia tidak meletakkan dahinya di tanah untuk sujud kepada Allah, itu orang sombong. Bagaimana gak sombong? Dia melupakan sesuatu yang sangat dia, Masya Allah. Fadhal Fakih. Masya Allah. Perhatikan. Jadi, orang yang sombong siapa? Orang yang tidak mau ibadah kepada Allah. Di antara bentuk kesombongan tidak mau doa kepada Allah. Di antara bentuk kesombongan tidak mau sujud kepada Allah. Itu orang sombong. Bagaimana tidak sombong? Dia butuh Allah. Dia nggak ada apa-apa tanpa Allah. Tapi dia nggak mau ngangkat tangan kepada Allah. Itu kan kesombongan, keangkuhan. Maka orang-orang sombong dikatakan dalam hadis, apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Kita kembali lagi. Kembali kepada pemahaman doa. Doa itu ibadah. Doa itu penghambaan. Doa itu zikir. Doa itu permintaan. Doa itu adalah tugas kita. Doa itu pasti dikabulkan. Maka harus perhatikan syarat-syarat dan juga etika dan adab dalam berdoa. Etika yang paling pertama. Siapa yang tahu etika yang paling pertama kali dalam doa apa? Hah? Itu termasuk, tapi bukan paling pertama. Hah? Itu termasuk, tapi bukan paling pertama. Tadi saya sudah sebutkan di awal sebenarnya. Etika yang paling pertama adalah merendahkan dan menghinakan diri. Kita bukan sedang ngatur. Kita sedang ngemis. Gimana sih orang ngemis? Kalau kau masuk dalam doa dan angkat tanganmu seolah-olah kau sedang ngatur, maka itu etika yang paling jelek. Walaupun kau angkat tanganmu, walaupun kau puji Allah, walaupun kau salawat kepada Nabi, tapi dalam hati ada keangkuhan ingin mengatur takdir Allah. Kan banyak begitu, Pak. Kadang-kadang itu ada orang-orang yang sengaja Allah tidak langsung kabulkan doanya. Kenapa? Karena ketika dia dikabulkan saat itu juga akan timbul keangkuhan. Wah, saya ini doanya kabulkan. Ya kan? Kabul terus, gitu kan? Sampai dia bikin pelampang depan rumahnya yang meminta didoakan, silahkan. Karena doanya kabul terus, makbul terus. Ya Allah, itu takabur namanya. Iya. Itu takabur namanya. Kadang-kadang Allah nggak langsung kabulkan, bukan Allah nggak mendengar, Allah pengen kau tetap dalam kerendahan. Apakah Allah mendengar doa kita? Apakah Allah mendengar rintihan kita? Pasti. Tapi kenapa nggak langsung dikabulkan? Karena Allah tahu keadaan hatimu. Coba saja. Setiap doa kita tiba-tiba dikabulkan, Pak. Pak Ijal besok langsung pakai sorban, jenggotnya ditambah panjang. Ya Pak Ijal, kenapa? Doa saya makbul. Masya Allah. Buka praktek, udah. Tapi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang tahu nih kelemahan hati kita. Yang gampang tertipu dengan diri kita sendiri. Sehingga Allah tidak langsung memberikan itu kepada kita. Sehingga ketika kita dikabulkan oleh Allah dan diberikan oleh Allah, kita menganggap ini hadiah luar biasa. Kenapa? Perjuangannya luar biasa, permintaannya luar biasa, pengorbanan luar biasa. Ketika dikasih, ini hadiah yang luar biasa. Jadi etika yang pertama apa?
perendahan diri. Perendahan diri dan penghambaan diri kepada Allah. Kita bukan sedang ngatur Allah. Kita sedang ngerayu sama Allah. Kita sedang merengek sama Allah. Itu doa. Jadi semakin berdoa, semakin nangis, semakin baik. Jadi kalau bisa, semua doa nangis sudah. Kalau lagi minta sama Allah, nangis sudah. Karena menangis itu menunjukkan betul-betul kita butuh kepada Allah. Ada orang doa begini. Amin. Amin. Jangankan dia merasa mengharap. Apa yang sedang dia ucapkan aja dia nggak peduli. Lalu dia bilang doanya dikabulkan. Lah bagaimana kamu aja nggak ada harapan dalam hati? Maka itu terkadang doa berjamaah itu tidak baik. Terkadang dalam keadaan beberapa keadaan tidak baik. Kenapa? Karena terkadang yang ngaminin itu nggak ngerti apa yang sedang diaminin. Lalu kadang-kadang permintaan beda-beda. Si imam bilang, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Kata makmumnya apa? Amin. Ya amin, aminin imamnya dong, Allahumma gfirli. Maka itu doa lebih baik sendiri. Ustadz kenapa sih umroh sama Ustadz nggak pernah doa dipimpin? Doa kita masing-masing, masalah kita masing-masing, keinginan kita masing-masing. Kita punya problem masing-masing, kita punya keluhan masing-masing. Kita punya hajat masing-masing. Coba seandainya semua di depan Arafah kita pakai doa saya semuanya. Kan permintaan kita beda-beda. Tapi kalau semuanya kembali kepada permintaan masing-masing, tapi kita ajarkan tentang doa, kita ajarkan tentang lafaz doa, kita ajarkan tentang kondisi hati dalam berdoa, semuanya akan menjadi orang-orang yang hebat dalam berdoa. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da'wad Dawa itu ada orang datang sama dia. Orang ini datang dan bertanya kepada Imam Ibnu Qayyim, "Ya Imam, aku ini jatuh dalam sebuah dosa. Dan aku sadar kalau aku terus dalam dosa ini hancur duniaku, hancur akhiratku, hancur rumah tanggaku, hancur hidupku. Tapi aku nggak bisa keluar dan lepas dari dosa ini. Semakin aku mau keluar dari dosa ini, semakin aku tercebur dan masuk dalam dosa ini." Ada nggak orang kayak begini, Pak? Banyak. Coba saja, contoh. Perokok, coba. Tanya hati perokok yang paling dalam, sebenarnya dia mau sih berhenti atau enggak? Mau. Cuma semakin mau berhenti, semakin susah. Semakin ketagihan. Ini orang lebih daripada itu, dia punya dosa yang lain mungkin, yang dia tidak bisa lepas dari dosa itu. Maka ditanya kepada Ibnu Qayyim, apa caranya supaya aku bisa lepas dari dosa ini? Ternyata Imam Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu yang utama adalah doa kepada Allah. Jadi, kita ini sangat butuh doa kepada Allah. Kebutuhan kita doa kepada Allah lebih daripada kebutuhan kita makan dan minum. Betul. Makan dan minum kita butuh. Tapi nggak ada makan dan nggak ada minum, ujung-ujungnya mati saja. Tapi kalau nggak ada doa dan nggak ada pengabulan doa kepada Allah, ujung-ujungnya neraka. Kita sangat butuh dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kepada Allah, selain satu tadi etikanya adalah letakkan, posisikan hati dengan yang benar. Ya, disebutkan juga oleh para ulama, di antara doa kepada Allah, masukkan di dalam doamu lafaz-lafaz pengagungan dan pujian-pujian kepada Allah. Masukkan lafaz-lafaz pujian. Yang namanya kita minta, ya muji yang dipinta. Coba saja. Saya umpamanya ketemu ibu. Ibu, saya bilang gini sebelum saya minta sama ibu, Bu, saya dengar-dengar dari tetangga, ibu katanya dermawan. Suka bagi-bagi sama teman-teman baik. Ya kan? Si ibu udah merasa, oh masa? Iya, saya dengar-dengar ibu orang baik di sini. Teman-teman senang semua sama ibu. Karena ibu orangnya dermawan. Iya. Oh iya. Habis itu saya bilang, ibu bisa bantu saya enggak? Kan udah kena duluan tuh. Ketika dia sudah diangkat bahwasanya dia adalah orang baik, dia akan menunjukkan kebaikan dirinya.
Walaupun sebenarnya contoh ini nggak pantas buat Allah. Allah lebih mulia, Allah lebih agung, Allah lebih dari segalanya. Tapi paling enggak kalau kita minta kepada Allah, puji dia. Dan memang dia berhak dipuji. Kita memuji dia bukan karena dia nggak berhak dipuji. Kalau manusia yang kita puji tadi, belum tentu berhak dapat pujian sebenarnya. Cuman gara-gara kita pengen minta sama dia, kita puji dulu. Tapi kalau Allah, memang nggak pantas kita minta sama dia tanpa kita memuji dia. Karena dia memang sangat baik dan dia segalanya. Yang paling baik. Ahsan, yang paling terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lafaz pujian di dalam doa itu nggak boleh ketinggalan. Coba perhatikan lafaz pujiannya Rasulullah ketika doa. Rasulullah itu Sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berdoa, lafaznya nggak panjang. Lafaznya pendek, tapi maknanya dalam. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Kenapa dia nggak mengatakan, ya Allah, engkau adalah penciptaku? Apa bedanya Rabb dengan pencipta? Rabb pemilik. Rabb pemilik. Apa lagi? Betul, Rabb pemilik. Pencipta, pemilik bukan? Dia menciptakan, jadi pemilik bukan? Hah? Rabb itu di dalam maknanya pemilik, pengatur, penjaga. Ketika kita bilang Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah yang memiliki aku, engkaulah yang mengatur aku, engkaulah yang menjaga aku. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Diletakkan posisi kita kan? Letakkan posisi Allah dengan Rabb, letakkan posisi kita sebagai hamba. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Belum berhenti sampai situ. Ibnu abdika, aku ini anak dari hambamu. Bukan aku saja hambamu, bapak aku pun hambamu. Ibuku pun hambamu. Ya kan? Sampai merendahnya sampai apa? Sampai level 3, Pak. Aku hambamu, bapak aku hambamu, ibuku hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di genggamanmu. Artinya aku nggak bisa apa-apa. Kalau sapi diletakkan tali di hidungnya, bisa apa sapi? Kalau manusia dipegang ubun-ubunnya, tinggal dicabut nyawanya, bisa apa dia? Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di genggamanmu. Hukummu kepadaku berlaku, takdirmu kepadaku adil. Aku meminta dengan seluruh nama-nama yang kau bernama dengannya. Jadi ini masih pujian semua nih. Bukan hanya memuji, merendahkan diri, mengagungkan Allah, lalu meminta. Contoh, surat yang paling agung dalam Quran surat apa? Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung, ayat kursi. Al-Fatihah termasuk surat yang paling agung. Coba perhatikan Al-Fatihah. Ini kita masih dalam memahami adab berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian. Segala puji bagimu, ya Allah, Rabb. Bukan Khalik, Rabb. Pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmani Rahim. Kau tuh pengasih, lagi kau penyayang. Yang dikedepankan, pengasih dan penyayang. Bukan marah, bukan penghukum, bukan juga iqab. Maliki yaumiddin. Kau itu pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perendahan diri nih sekarang nih. Tadi kan pujian-pujian tuh semua. Kepadamu kami Iyyaka na'budu, kepadamu kami menghamba. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong. Dikatakan para ulama, didahulukan iyyaka, ingin menunjukkan tidak ada yang lain kecuali engkau. Hanya kepadamu kami menghamba, dan hanya kepadamu kami minta tolong. 4 ayat ini, itu semuanya masih pujian, belum masuk dalam permintaan. Apa permintaannya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Jadi ternyata Al-Fatihah itu doa. Doanya apa?
Ihdina, tunjukkan kami, sirat, jalan mustaqim, keistiqomahan. Al-Fatihah itu doa minta istiqomah. Nah, kalau lafaz dan susunan ini kita gunakan dalam permintaan kita, dahsyat permintaan kita. Puji Allah, sanjung Allah, rendahkan diri kita, baru mulai minta. Anta Rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika, mastata'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, abu'u bi dhanbi. Terakhir, faghfirli, paling belakang permintaannya. Coba kita artikan itu. Apa tadi doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa, ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada yang disembah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika, aku ini di bawah peraturanmu dan perjanjianmu. Artinya kita tuh diatur sama Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku sadari semua nikmatmu padaku. Abu'u laka bi dzanbi, aku sadari dosa-dosaku. Merendahkan diri tidak? Setelah pujian, sanjungan, merendahkan diri. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampuni aku. Baru masuk permintaan. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni aku kecuali engkau. Ini baik kalau kita doa. Gunakan jurus ini. Kalau kita mau banyak dari baca-baca dalil dari hadis-hadis Rasulullah, semuanya mirip kayak begini. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pujian, sanjungan, merendahkan diri. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau dari segala bentuk kekurangan dan kejelekan. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim, merendahkan diri. Maka itu doa para nabi mustajab. Doa orang soleh mustajab. Karena mereka melihat bagaimana cara berdoa dan etika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gunakan lafaz-lafaz yang lafaz-lafaz itu baik. Bukan berarti kita mengajibkan dengan bahasa Arab, enggak. Boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, engkau adalah penciptaku, aku adalah hambamu, aku makhlukmu yang lemah, tidak ada yang dapat menolongku kecuali engkau. Ya Allah, bantu aku. Boleh. Tapi intinya, puji Allah, sanjung Allah, rendahkan diri, masuklah dalam permintaan. Maka itu suatu hari ada orang berdoa di hadapan Rasulullah SAW, dia doa. Dia pakai dengan doa-doa kalimatnya sendiri. Dan di dalam doanya, dia masukkan lafaz Ya Hayyul Ya Qayyum. Yang maha hidup dan mengurus makhluk. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdoa menggunakan lafaz ini, hampir-hampir doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan nama-nama Allah. Falillahi asma'ul husna fad'u biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah punya nama-nama yang baik. Gunakanlah nama-nama yang baik itu, maka berdoalah kepada Allah. Jadi kita gunakan nama Allah Ya Razzaq, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihani aku, sayangi aku, mudahkan hidupku, berikan permintaanku. Ya Hayyul Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Allah yang Maha Penghidup, yang mengurus makhluknya, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatal ain. Sebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan apa yang sedang kita pinta. Kita sedang minta ampun, sebutkan nama Dia Ghaffar. Kita sedang minta maaf, minta dikasihani, jangan dihukum, jangan dikasih penyakit, jangan dikasih sial. Mintalah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita minta supaya diberikan kesehatan, mintalah syifa. Allahumma anta syafi. Ya Allah, Engkau Allah penyembuh. La syifaan illa
syifa'uk. Tidak ada sembuh kecuali sembuh dari dirimu. Kita sedang minta apa? Sebut namanya. Puji dia. Kemudian, di antara adab doa, yang pertama tadi adab doa apa? Posisikan diri sebagai. Yang kedua, pujian, sanjungan, kemudian rendahkan diri. Yang ketiga, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat tangannya dalam berdoa, kemudian dia letakkan tangannya dan Allah belum memberikan permintaannya. Itu keagungan Allah. Karena dia raja, dia maha kuasa. Kalau ada yang minta di hadapannya dengan mengangkat tangan, nggak dikasih, itu mengurangi kewibawaan dan kehormatannya. Dia pasti kasih. Maka kita ketika berdoa, angkat tangan. Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat sampai mengangkat tangan, sampai ketiaknya kelihatan. Dalam beberapa keadaan. Walaupun tidak setiap keadaan Rasulullah seperti itu. Tapi pernah mengangkat tangan, sampai ketiak kelihatan, dan jatuhlah sorban yang ada di pundaknya. Walaupun dalam beberapa keadaan juga Rasulullah pernah mengangkat tangan dengan tidak terlalu tinggi. Tapi mengangkat tangan itu etika dalam meminta. Etika dalam berdoa. Allah malu jika orang hamba mengangkat tangannya, kemudian Allah tidak kabulkan doanya. Yang berikutnya, pilihlah waktu dan tempat yang mustajab. Ini karena kebaikan Allah. Kalau yang namanya tempat mustajab, belum tentu semua orang bisa sampai kepada tempat tersebut. Kalau yang namanya waktu yang mustajab, siapapun orangnya pasti akan melewati waktu tersebut. Arafah itu tempat mustajab. Belum tentu semua orang bisa ke Arafah. Tapi waktu ba'da maghrib atau waktu di antara azan dan qomat, dimanapun dia berada, waktu itu pasti dia lewati. Maka perhatikan waktu dan tempat mustajab. Yang pertama tempat dulu. Tempat yang mustajab diantaranya multazam. Di mana multazam? Dekat Ka'bah atau di Ka'bah? Pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ka'bah itu adalah rumah Allah. Maka dikatakan Baitullah. Kalau ada orang berdiri di depan pintu rumah Allah sambil bergantung. Di depan pintu sambil bergantung. Dia letakkan dan dia tempelkan dadanya di pintu sambil bergantung. Lalu dia terus memanggil yang punya rumah sambil meminta. Sementara yang punya rumah sangat mampu memberikan dan tidak akan pernah mengurangi kerajaannya untuk memberikan. Maka pasti dikabulkan. Ini kan pernah saya ceritakan saja. Ada orang ke rumah bapak, buka gerbang ke rumah bapak, belum masuk pintu depan, masih di teras dia langsung joprak duduk. Dia cerita, Pak, saya jalan jauh dari kampung, anak saya meninggal, Bapak bisa bantu saya. Dalam keadaan dia menghinakan diri dan menunjukkan kesulitannya, duduk di depan rumah kita, depan pintu kita, dia minta kepada kita. Kita bantu atau tidak? Kita bantu. Hamba yang datang dari jauh, lalu dia bergantung di depan pintu Ka'bah, meletakkan dadanya di depan pintu Ka'bah. Di depan pintu itu sambil memanggil yang memiliki Ka'bah. Lalu dia meminta, sementara pemilik Ka'bah tidak akan pernah kurang kekayaannya. Maka di situ kata Rasulullah, doa mustajab. Jadi pahami kenapa kok di depan pintu di multazam jadi lebih mustajab? Karena disitulah menunjukkan penghinaan diri yang paling hina. Perendahan diri yang paling rendah. Kalau perempuan nggak bisa, jangan khawatir. Perempuan tetap boleh doa di mana saja. Iya, jangan sampai pula karena ingin ke multazam, akhirnya berdesak-desakan, akhirnya aurat tidak terjaga. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Tetap menjaga aurat itu wajib. Mendekat atau ke multazam itu sunnah. Jangan sampai untuk mengerjakan yang sunnah, yang wajibnya kita langgar. Lalu kita berada di, kalau gitu gimana Ustaz? Kau mundur sedikit, walaupun di depan pintu,
Doa sama Allah, ya Allah, bukan aku tidak mau datang ke multazam, tapi karena keterbatasan diriku aku tidak bisa datang ke sana, kabulkan doaku. Insya Allah Allah kabulkan doa kita. Itu tempat. Tempat yang berikutnya adalah Raudhah. Raudhah karena itu masjid Nabi SAW. Sebenarnya etika Raudhah itu adalah tidak harus sholat 2 rakaat dan tidak harus berdoa. Raudhah itu yang penting kita ziarahi. Jadi jangan berpikir bahwasannya ke Raudhah itu harus 2 rakaat, enggak. Tapi ketika kita masuk Raudhah sholat 2 rakaat karena tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid. Berikutnya adalah Arafah. Ini tempat yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan seluruh permintaan hambanya. Inilah tempat yang dimana tidak akan pernah rugi orang haji. Kita itu haji puncaknya di mana? Arafah. Ada nggak haji tanpa Arafah? Tidak ada. Puncaknya Arafah apa ibadahnya? Doa. Maka kita disuruh datang cuman untuk doa. Dan dikabarkan doa kita dikabulkan. Bagaimana perasaan kita kalau kita diundang oleh seorang raja untuk minta dan permintaan kita pasti dikabulkan? Orang yang sedang pergi ke Arafah pada hakikatnya adalah orang yang Allah berikan kesempatan untuk meminta segala permintaan. Karena puncak dari Arafah adalah doa. Doa dari mulai zawal, ba'da zuhur sampai dekat maghrib. Berdoa dalam keadaan mengangkat tangan, memuji Allah, berterik panas matahari, ada debu, ada juga angin badai, panas terik yang membakar kulit, terus minta kepada Allah sambil keringat bercucuran. Penampilannya saja, keadaannya saja sudah menghibahkan. Hibah orang lihat. Bagaimana lagi kalau dia menangis, dia meminta, dia merengek, pasti Allah kabulkan. Maka di Arafah itu tempat yang terbaik untuk berdoa. Jadi kalau punya duit besok, tahun besok punya duit, jangan berpikir sudah aja, udah selesai duit saya. Enggak. Pergi kamu ke Arafah lagi, berapapun kau bayar, kalau kau istijabah doamu, nggak bakalan pernah rugi. Coba seandainya saja, kita habis 500 juta umpamanya. Tapi ternyata di Arafah kita angkat tangan, ya Allah ampuni dosaku. Allah ampuni semua dosa kita. Adakah harga 500 juta itu dibanding dengan ampunan Allah? Nggak ada. Belum lagi, bukan hanya ampunan yang kita dapati. Dunia kita dikasih, akhirat kita dikasih, doa dikabulkan. Gak pernah rugi. Gak pernah rugi orang yang pergi ke Arafah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tempat yang mustajab diantaranya adalah Arafah. Adapun waktu yang mustajab, ba'da Jumat, maghrib, ada yang mengatakan juga ketika khutbah. Ada yang mengatakan juga ketika imam duduk ketika khutbah. Ada juga waktu yang lain, waktu sepertiga malam terakhir, ya Allah. Ketika di Muzdalifah, kita bangun pasti. Nggak ada yang Muzdalifah kemungkinan besar sepertiga malam terakhir pasti bangun. Doa mustajab itu. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan berkata, "Wa man yad'uni astajib lakum." Barang siapa yang minta padaku, kabulkan, kata Allah. Ya. Maka dari itu, ini tempat atau waktu yang mustajab. Sudah 1 jam pertemuan kita. Insyaallah masih banyak lagi etika-etika dan adab-adab berdoa. Insyaallah kita lanjutkan atau mungkin kita bahas di pertemuan-pertemuan akan datang. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Salah satu doa yang mustajab tuh sebelum salam. Setelah sholat. Sebelum salam. Iya, sebelum salam ketika sholat. Ketika sholat. Jadi kalau setelah sholat tuh katanya kita lebih berzikir gitu. Oke. Nah, terus ya memang salah satu etikanya kan tadi kata mengangkat tangan. Jadi kalau sholat di dalam sholat kita berarti tidak mengangkat tangan. Iya. Ada beberapa tempat yang kita tidak disyariatkan mengangkat tangan, bukan berarti tidak mustajab. Di antara tempat yang paling, keadaan yang paling
terbaik, tapi tidak angkat tangan. Siapa yang tahu? Ada tempat posisi yang terbaik, sujud. Sekarang kita kaitkan dengan pembahasan kita. Kenapa sujud menjadi tempat dan posisi yang terbaik dan Allah akan kabulkan doa? Karena posisi paling menghinakan diri. Posisi paling menghinakan diri itu ketika sujud. Ada nggak lagi lebih sujud lagi? Muka kita, hidung kita letakkan di tanah untuk minta sama dia. Maka itu kata dalam sebuah hadis, aqrabu ma yakunu 'abdi inda rabbih huwa sajid. Tempat yang terdekat seorang hamba kepada Allah itu sujud. Tempat terdekat apanya? Posisi dia lebih dekat kepada Allah. Posisi hatinya. Maka dikatakan, kalau dia berdoa pasti Allah kabulkan. Apakah ketika sujud kita perlu angkat tangan? Tidak. Karena ketika sujud, itu posisi yang lebih hina daripada angkat tangan. Minta angkat tangan hina nggak? Hina. Sujud lebih hina. Ya. Begitu juga ketika akhir sholat, tidak perlu angkat tangan. Bagaimana kalau setelah sholat, Ustadz? Tidak mutlak terlarang setelah sholat angkat tangan. Boleh sesekali angkat tangan. Fa'idha farokta fansob. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini, ketika kamu sudah selesai, maka fansob, angkat tanganmu. Maksudnya adalah doa. Tapi kalau kita terus-menerus menjadikan bahwasannya itu yang terbaik, mungkin ini perlu dalil yang lebih khusus. Berarti tidak boleh kita mutlak lakukan terus-menerus seperti itu. Kalau menganggap itu yang terbaik, perlu lebih dalil yang lebih rinci. Sementara dalil menunjukkan bahwasannya doa itu fi dubur kulli salat. Dubur kulli salat, ini kalimat dubur, maaf, itu bahasa Arab dubur itu. Lah, duburnya salat itu kapan? Sebelum salat. Ada orang mengartikan yang namanya dubur paling akhir. Yang paling akhir berarti udah selesai salat, berarti ba'da salam. Itu namanya dubur kata mereka. Tapi secara bahasa yang namanya dubur itu belum keluar dari rangkaian, tapi masih paling akhir dari rangkaian. Kereta api, ini kepala, ini dubur. Duburnya lepas nggak dari kepala? Enggak, paling akhir. Masih bagian, maka itu dikatakan dubur sholat adalah ketika tahiyat. Karena itu paling akhir dalam sholat. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, Roji. Ada lagi yang lain? Iya, silakan Vicky. Masya Allah ini. Hubung-hubungan telepon terus baru ketemu sekarang. Gimana? Jadi ini Ana sharing ya. Ana berpandangan ketika Ana umroh, ketika Ana haji, Ana berdoa agar sering kesini bolak-balik. Dan Ana berpikir, Ana nggak tahu mana sih umroh yang Terbaik. terima dan mana yang haji yang dikatakan mabrur dan Allah terima. Jadi anak berpikir kalau gitu anak harus haji terus, anak harus umrah terus. Nah, karena kan anak nggak tahu haji mana yang Allah terima. Kalau Allah tahu haji tahun ini, hajinya mabrur nggak terima, kan udah pasti dikasih surga kan. Tidak ada balasan haji mabrur udah surga kan. Jadi anak berpikir seperti itu, Ustaz. Jadi anak tahun 2000 sekian haji, sekarang haji lagi, insya Allah tahun depan pengen haji lagi, dan Amin. selama anak masih ada umur dan anak masih ada rezeki yang memang Allah panggil untuk kesini, anak pengen umroh, pengen haji, karena anak nggak pernah tahu mana sih haji atau umroh yang Allah terima gitu kan. Nah, menurut antum pola pikir gitu, anak salah nggak Ustaz? Gitu. Apaan? Mengulang-ulang haji dan mengulang-ulang umroh, apakah salah atau tidak? Syekh bin Baz hajinya 40 kali lebih. Syekh bin Baz. Rasulullah umroh 10 kali lebih. Jadi kalau ada setiap event, yang di setiap event itu ada kesempatan kita diampuni dosa, mau nggak kita ikut event itu? Lah itulah eventnya haji dan umroh. Nggak usah deh, kamu aja deh, saya nggak ikutan. Kamu aja yang pergi. Nggak begitu. Fastabiqul khairat. Kita ini banyak dosa. Habis pulang haji belum tentu kita nggak berdosa. Bisa jadi kita dosa lagi. Ya kan? Pergi lagi haji kalau punya duit. Nggak apa-apa.
Itu kan satu kali yang wajib, bukan berarti puluhan kali terlarang. Nggak ada puluhan kali terlarang. Kalau kita baca, bahkan Abdullah bin Umar yang Anda ingat, Abdullah bin Umar atau sahabat yang lain, itu hampir 60 kali haji. 60 kali haji. Yang saya ingat, saya bin Bas, 40 kali lebih haji. Jadi dia dari umur 20 tahun tuh haji terus. Saya bin Bas. Jadi terus saja. Lo katanya, lebih baik mana Ustadz? Bersedekah kepada orang atau haji? Ah, ini beda lagi, Pak. Beda. Kita boleh mendahulukan orang lain dalam kebaikan, tetapi bukan dalam ibadah. Ada kue. Ini yang kecil, yang besar. Saya kecil aja deh, kamu yang gede. Itu mendahulukan orang lain dalam kebaikan dunia. Itu terpuji, namanya itsar. Karena para sahabat mendahulukan sahabat yang lain dalam dunia. Tapi dalam ibadah, gak ada yang namanya itsar. Yang namanya ibadah itu fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bukan nyuruh orang berbuat baik, kita gak berbuat baik. Enggak. Jadi tetap, kalau ditanya lagi kita haji lagi atau hajikan orang, saya mengatakan haji sendiri. Loh, kalau hajikan orang kan sedekah, Ustaz. Iya, tapi ini ibadah, fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka hukum asalnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak apa-apa berulang-ulang. Punya prinsip takut nggak diterima, atau punya prinsip setiap berangkat diampuni dosa, atau punya prinsip apa saja. Yang penting kita itu harus fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ada orang yang mungkin Allah mudahkan untuk itu. Setiap tahun umroh, setiap tahun haji. Ya, manfaatkan. Ada orang yang nggak bisa kayak begitu, tapi dia bisa, mungkin bisa dakwah dengan ilmunya, ya kan? Banyak ustadz-ustadz yang kita nggak kenal, yang kita nggak tahu, tapi ternyata bisa jadi dengan dakwahnya Allah ampuni dia. Dia bisa jadi malah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan amal ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah sesuai kemampuan kita. Ada yang bisa sedekah, ada yang bisa sholat, ada yang bisa puasa, ada yang bisa haji, ada yang bisa umroh, lakukan. Tetap prinsipnya adalah fastabikul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Allahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, kan kalau lagi bersujud itu kita boleh sebanyak-banyaknya berdoa yang hati. Nah terus yang termasuk doa mustajab itu juga doa sebelum salam gitu. Nah itu boleh nggak kalau doa itu pakai bahasa Indonesia tapi di dalam hati? tidak. Tidak boleh. Tidak boleh di dalam hati. Harus diucapkan. Harus diucapkan. Walaupun bahasa Indonesia. Setelah kita zikir. Setelah kita zikir. Setelah zikir sholat. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim 3 kali. Kan zikir sholat kan? Atau subhanaka rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Selesai. Baru doa pakai bahasa Indonesia. Boleh. Itu maksudnya sebelum salam pas tahiyat Masih dalam sholat ya? Masih dalam sholat juga boleh. pakai bahasa Indonesia. Boleh. Tahiyat akhir. Boleh. Kenapa boleh? Kan bahasa Indonesia, Ustaz. Karena itu permintaan, bukan zikir. Kalau zikir yang kita ganti bahasa Indonesia, nggak sah. Subhanaka rabbil ambi, subhanaka rabbil, atau salawat kepada nabinya kita ganti bahasa Indonesia. Ya Allah, salawat dan salam kepada nabimu. Nggak sah, karena itu rangkaian ibadah. Tapi kalau doa, itu adalah idofah. Itu permintaan. Maka boleh pakai bahasa kita. Itu adalah permintaan kepada Allah. Nggak masalah. Nah, kalau tadi pertanyaannya, kenapa nggak boleh kalau dalam hati, Ustaz? Karena yang di dalam hati belum menjadi doa. Bukannya Allah Maha tahu yang ada di dalam. Oke. Kalau semua yang dalam hati kita langsung dikabulkan, beranikah Anda? Hah? Pertanyaannya begitu. Kalau semua yang dalam hati Anda langsung dikabulkan, beranikah kita? Baru kebetik nih, jangan-jangan suami saya, jangan-jangan, gitu kan. Langsung dikabulkan, bener, jangan-jangan ternyata. Ya subhanallah. Nggak berani kita. Maka di antara rahmat Allah yang terbetik itu nggak langsung jadi doa. Intinya doa itu ibadah lisan saja. Ibadah lisan. Bukan ibadah hati. Tapi hati harus diposisikan. Saya juga tuh Ustaz,
ya apa ada was-was setan tuh kan, saya misalnya agak berpikir buruk sama anak tuh langsung saya tuh takutkan gitu. Doa, langsung doa. Dikabulkan Allah itu kan yang dalam hati itu. Jadi, Nah, yang dalam hati itu belum doa. belum doa. Belum doa. Tapi ketika yang dalam hati itu menjadi harapan dan menjadi keyakinan, bisa jadi menjadi sebuah kenyataan. Karena sudah bercampur dengan harapan dan keyakinan. Cuma jangan-jangan aja kan. Nah, ya, itu kebimbangan. Itu kebimbangan. Harapan nggak Masuk sujud itu juga harus dilafazkan doa. Kan sujud lama. Terus kita berdoa harus dilafazkan. Lafadzkan. Dilafadzkan. Ada lagi yang lain? Tapi kita disuruh belajar bagaimana bisa dengan menggunakan dasar. Ya, lebih afdol. Lebih baik. Cukup? Terbaik. Hah? Mana yang terbaik, doa yang lebih spesifik atau yang kita minta apa yang kau dari doa Rasulullah baik menurutmu untukmu? Atau misalnya ini spesifik mungkin anak saya pengen masuk ITB gitu ya. Ya Allah, masukkanlah dia, gitu ya. Nah. Atau ya Allah berikan dia yang terbaik untukmu. Ya Allah, masukkanlah dia ke ITB jika itu memang baik buat dunia dan akhirat. Itu lebih baik. Iya. Jadi tetap yang lebih tahu terbaik adalah Allah. Tapi kita juga punya harapan ya Allah. Kalau kita mengatakan ya Allah berikan yang terbaik, tapi kita nggak menyebutkan juga apa yang menjadi harapan kita, itu juga gantung. Sebutkan saja. Ya. Karena kita sedang meminta, bukan sedang mengatur. Allah alam. Ada lagi yang lain? Cukup sampai di sini? 11:30 ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, insyaallah besok jam 10. Besok hari apa? Senin ya? Senin masih bisa jam 10. Insyaallah kita sambung lagi mungkin dengan tema-tema yang lain besok. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.